Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita, dan ini adalah materi terakhir sebelum ujian tengah semester, yaitu tentang strategi harga jasa. Kalau dilihat dari gambarnya nih, sudah ada gambar uang ya, kemudian ada gambar emas gitu ya. Ini terkait dengan harga. Baik, pada pertemuan ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu tentang penetapan harga jasa, konsep harga jasa, dimensi harga jasa, dan strategi penetapan harga jasa. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang penetapan harga jasa. Ya, harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi. Jadi dalam bauran pemasaran itu ada berbagai macam unsur, dan salah satunya adalah unsur harga. Dan harga inilah yang merupakan satu-satunya unsur yang memberikan unsur pendapatan bagi organisasi atau keuntungan atau laba ya. Namun keputusan mengenai harga, terutama dalam konteks pemasaran jasa, itu tidak mudah untuk dilakukan. Dalam menetapkan harga jasa itu tidak mudah karena ada berbagai macam faktor. Ya. Apabila harganya terlalu mahal, itu bisa meningkatkan laba jangka pendek memang, tetapi di sisi lain akan sulit untuk dijangkau oleh konsumen ya, dan sukar bersaing dengan kompetitor. Jadi kalau harga jasa yang ditawarkan itu mahal, memang akan mendapatkan laba atau keuntungan, tapi sifatnya tuh hanya untuk jangka pendek karena banyak konsumen di kalangan menengah ke bawah yang dengan harga yang mahal pasti tidak bisa menjangkau atau sulit untuk menjangkau, dan sulit juga untuk bersaing dengan kompetitor apabila pesaing-pesaing layanan kesehatan atau pesaing-pesaing penyedia layanan jasa yang lain itu ternyata harganya itu lebih terjangkau gitu ya. Otomatis para konsumen akan lari atau akan memilih ke yang harganya lebih terjangkau. Dalam kasus tertentu, apabila harga yang terlampau mahal itu bisa diprotes juga oleh lembaga konsumen dan bahkan mengundang campur tangan pemerintah untuk menurunkannya. Kemudian margin laba yang besar cenderung menarik para pesaing untuk masuk ke industri yang sama. Jadi apabila ternyata keuntungan yang didapatkan itu cenderung besar, maka banyak kompetitor-kompetitor atau banyak pesaing yang ingin memasuki atau ingin menggeluti bidang yang sama atau industri yang sama gitu ya, karena tergiur dengan keuntungan atau laba yang besar. Apabila harganya terlalu murah juga pastinya ini juga akan ada masalah juga karena pangsa pasar bisa melonjak, namun margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh itu akan berkurang. Jadi memang kalau harganya terlalu murah itu memang konsumennya bisa lebih banyak, tetapi laba atau keuntungan yang diperoleh pastinya juga akan berkurang. Ya, jadi memang untuk menetapkan harga itu bukan sesuatu yang mudah ya, tetapi nanti akan kita pelajari kira-kira strateginya bagaimana agar dapat menetapkan harga yang tepat gitu ya, agar tidak terlalu murah pun tidak terlalu mahal. Nah, ini ada langkah-langkah dalam menetapkan harga jasa. Yang pertama bisa memilih tujuan penetapan harga, kemudian menetapkan permintaan, kemudian memperkirakan biaya, menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, dan memilih harga akhir. Kita akan bahas satu persatu dari setiap langkah untuk menetapkan harga jasa. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Jadi memang harga itu, menetapkan harga kan tidak mudah ya tadi. Kalau terlalu mahal maka otomatis para konsumennya juga sulit untuk menjangkau dan akan kalah dari kompetitor. Kalau terlalu murah juga keuntungan yang didapatkan itu sedikit. Maka
pastinya harus menentukan langkah-langkah yang tepat agar dapat menetapkan harga yang tepat. Yang pertama, kita harus memilih tujuan penetapan harga ya. Karena dalam penetapan harga ini perusahaan harus menetapkan tujuan. Tujuannya tuh apa gitu? Ingin mendapatkan konsumen yang banyak atau ingin segmen-segmen konsumen tertentu tapi keuntungannya banyak gitu ya. Jadi ditetapkan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian harus menghitung biaya atau mengkalkulasi biaya, kemudian harus memperkirakan tingkat permintaannya tuh banyak atau sedikit. Kemudian harus melihat harga pasarnya tuh bagaimana, serta pencapaian-pencapaian lain yang ingin diperoleh perusahaan atas produk atau jasa yang dimilikinya. Jadi ketika akan menetapkan harga, kita juga harus memilih tujuannya tuh apa atau menetapkan tujuannya apa, kemudian memperhitungkan biaya dari pemasukan ya, inputnya gimana, prosesnya bagaimana gitu ya, kemudian permintaannya bagaimana, dan harga-harga di pasar tuh bagaimana. Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk jasa yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas jasa, dan harga tersebut dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Jadi, ya memang kita harus menetapkan harga yang tepat ya, agar konsumen itu terpuaskan. Yang pastinya harganya itu harus sesuai dengan kualitasnya juga. Kebanyakan konsumen kita sih sudah sadar ya bahwa ada istilahnya kayak ada harga berarti ya disesuaikan gitu, ada rupa istilahnya gitu ya. Jadi kalau harganya biasanya mahal, biasanya mengindikasikan kualitasnya bagus. Kalau harganya terlalu murah, itu biasanya konsumen juga agak ragu-ragu untuk memilih, kok sangat murah sekali gitu ya. Makanya memang harus tepat gitu dalam menetapkan harga. Nah, langkah berikutnya setelah menetapkan tujuan yaitu berikutnya menetapkan permintaan ya. Jadi permintaan konsumen itu bisa kita lihat dengan melihat beberapa komponen atau unsur-unsur. Yang pertama itu kita melihat seleranya konsumen tuh bagaimana. Ya, apabila selera konsumen terhadap jasa itu tinggi, ya maka akan diikuti dengan permintaan jasa yang meningkat. Jadi kalau ternyata banyak konsumen yang memiliki selera yang sama dengan jasa yang ditawarkan, ya maka permintaannya juga pasti akan tinggi gitu ya. Dan apabila permintaan tinggi ya biasanya ya otomatis harganya bisa lebih tinggi, biasanya seperti itu. Kemudian pendapatan konsumen. Nah, ketika mau menetapkan harga juga kita bisa melihat juga nih pendapatan konsumen itu tinggi atau tidak gitu. Karena biasanya kalau semakin tinggi pendapatan seseorang maka daya belinya juga akan lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau pendapatannya berkurang ya otomatis daya belinya berkurang juga gitu ya. Jadi semisal sekarang kita bisa menganalogikan dengan kondisi sekarang yang rata-rata semua harga-harga itu kan meningkat ya. Namun ya memang ya kita harus menyesuaikan juga dengan pendapatannya gitu ya. Kalau pendapatannya tinggi ya pastinya konsumen memiliki daya beli yang tinggi gitu ya. Tapi kalau ternyata pendapatannya rendah, otomatis daya belinya rendah. Kemudian kita juga bisa melihat dari harga jasa pengganti atau pelengkap. Konsumen akan cenderung mencari jasa yang harganya relatif lebih murah yang akan dijadikan sebagai alternatif gitu ya. Jadi kita bisa melihat harga-harga yang lain gitu, maksudnya harga-harga kompetitor atau pesaing lain gitu ya, kira-kira yang lain tuh harganya lebih murah atau lebih mahal gitu ya. Karena biasanya sih konsumen pasti akan memilih yang harganya lebih murah gitu, walaupun cuma selisih 1.000 atau 2.000 gitu ya, itu biasanya bagi konsumen tuh cukup berarti. Kemudian intensitas kebutuhan konsumen. Jika suatu barang menjadi kebutuhan yang mendesak, maka permintaan akan mengalami peningkatan gitu. Jadi kalau
itu sangat penting sekali ya, menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak, maka pastinya permintaannya akan semakin tinggi gitu. Nah, langkah yang ketiga yaitu dengan memperkirakan biaya. Kebijakan harga sangat terpengaruh dengan kondisi persaingan yang ada. Karena itu, manajemen ataupun penjual terlebih dahulu harus mengetahui keadaan persaingan tersebut dan sumber-sumber yang menyebabkannya. Sumber-sumber persaingan ini dapat berasal dari jasa sejenis yang dihasilkan atau ditawarkan oleh perusahaan lain. Jadi ya pastinya ketika kita mau membuat suatu penetapan harga atau memperkirakan suatu harga ya, kita harus melihat pesaing-pesaing atau kompetitor kita gitu ya, kira-kira mereka harganya berapa dan kenapa kok bisa harganya segitu gitu ya, kira-kira mereka bagaimana cara mengelolanya supaya harganya segitu gitu ya, seperti itu. Jadi bisa melihat dari unsur pesaing gitu, jasa sejenis yang dihasilkan atau ditawarkan oleh perusahaan lain, jasa lainnya yang dibuat oleh perusahaan lain ya. Pastinya banyaklah jasa-jasa sejenis yang dihasilkan atau ditawarkan oleh perusahaan lain gitu ya, kayak di layanan kesehatan itu kan ada banyak jasa-jasa sejenis gitu, kayak misal dokter umum di rumah sakit A dibandingkan dengan klinik dokter umum di klinik B gitu-gitu. Jadi kita bisa melihat lah harganya, atau dokter spesialis di klinik A dibandingkan dengan dokter spesialis di klinik B gitu ya. Kalau yang tidak menggunakan BPJS kan berarti kita harus membayarnya gitu kan. Kalau BPJS kan berarti sudah di cover oleh BPJS gitu. Nah, langkah berikutnya yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Sasaran unggul dalam pangsa pasar dilakukan dengan meningkatkan atau memelihara pangsa pasar tanpa mempertimbangkan fluktuasi penjualan jasa. Sasaran unggul dalam pangsa pasar sering digunakan perusahaan untuk jasa yang mencapai tahap dewasa dalam siklus hidup produk. Sasaran permintaan pasar adalah penetapan harga yang dihubungkan dengan harapan pelanggan dan situasi pembelian yang khusus. Sasaran ini yang dikenal dengan beri harga dengan apa yang pasar kehendaki. Sasaran persaingan merancang harga untuk menandingi atau mengalahkan harga pesaing. Tujuannya untuk memelihara persepsi nilai yang baik relatif terhadap pesaing. Oke, langkah berikutnya yaitu memilih metode penetapan harga. Jadi ada beberapa metode yang dapat dipilih dalam menetapkan harga, yaitu beberapa diantaranya yaitu skimming pricing, yaitu membuat penetapan harga jasa yang cukup tinggi di masa perkenalan atau pertumbuhan awal dari produk jasa, kemudian menurunkan harga tersebut ketika tingkat persaingan itu mulai naik atau pasar sudah mulai turun daya tariknya. Jadi kalau skimming pricing itu pas masa-masa perkenalan, pas awal-awal itu harganya justru relatif cukup tinggi gitu ya. Sedangkan ketika ternyata persaingannya cukup ketat nih ya, banyak jasa-jasa sejenis yang menawarkan harga yang relatif lebih rendah, dia menurunkan harganya ya untuk mempromosikan produk jasanya. Kemudian yang kedua metodenya adalah penetration pricing. Ini adalah justru menerapkan harga produk yang rendah di awal jasa. Ini kebalikannya ya dibandingkan dengan skimming pricing, dengan harapan tercapai volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan jasa bisa mencapai skala ekonomis dalam waktu yang singkat. Dan penetrasi ini membentuk barrier bagi pesaing untuk masuk dalam pasar ini. Jadi di awal itu justru harganya yang rendah gitu ya, agar semakin banyak gitu orang-orang yang tertarik dan menggunakan jasa tersebut. Kemudian prestige pricing, yaitu menerapkan tingkat harga yang relatif tinggi dengan harapan konsumen sangat peduli dengan status yang akan tertarik dengan produk tersebut. Jadi kalau prestige pricing ini justru harganya itu tinggi, memang
ini lebih ke segmen tertentu ya, bagi konsumen-konsumen yang memang lebih peduli terhadap status, lebih peduli terhadap prestisiusnya suatu jasa gitu ya. Misalkan ada rumah sakit tertentu yang emang terkenalnya itu lebih prestis gitu, lebih memiliki daya tarik tertentu, maka ya harganya bisa lebih tinggi gitu dibandingkan dengan rumah sakit yang lain, seperti itu. Kemudian langkah terakhir yaitu memilih harga akhir ya. Harga akhir itu bisa dipilih dengan dua cara, yaitu dengan bertahan hidup atau survival. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, misalnya karena ketatnya persaingan atau cepat berubahnya selera konsumen, maka produsen harus menetapkan harga yang rendah untuk menjaga atau meningkatkan permintaan. Jadi kalau prinsip bertahan atau survival itu ya yang penting kita bisa bertahan atau bisa survive ya, bisa berjalan gitu. Jadi walaupun harganya rendah ya yang penting bisa bersaing dengan pangsa pasar yang lain. Kemudian memaksimalkan laba atau maximum current profit, yaitu penetapan harga sebesar angka tertentu yang akan mendatangkan laba jangka pendek juga sering menjadi tujuan. Hal ini ditempuh dengan jalan memperkirakan permintaan dan biaya yang dikeluarkan dihubungkan dengan harga yang akan mendatangkan laba atau arus kas. Ya, berikutnya ada dimensi harga jasa. Jadi ada beberapa hal ya pada dimensi harga jasa ini. Yang pertama bahwa harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk atau a statement of value. Jadi biasanya kalau misalkan kualitas atau nilai suatu produk atau jasa itu bagus, biasanya harganya itu tinggi gitu ya. Begitupun apabila harganya murah, biasanya ya mungkin kualitasnya kurang bagus. Biasanya kan harga itu mencerminkan atau merepresentasikan suatu nilai gitu kan. Kemudian harga merupakan aspek yang tampak jelas atau visible bagi para pembeli. Jadi bagi para pembeli yang sebenarnya tidak begitu paham tentang kualitas dari suatu jasa ya biasanya dia hanya menyoroti atau hanya menilai dari sisi harganya saja gitu. Kalau harganya terjangkau bagi dia, maka ya udahlah dia akan memilih ke situ gitu ya. Tapi kalau harganya tinggi gitu ya, kalau harganya terlalu mahal, sekalipun kualitasnya sebenarnya memang bagus, ya dia karena tidak begitu merasa paham dengan kualitas ya udah dia tidak memilih gitu, dia akan lebih memilih yang harganya terjangkau gitu. Kemudian harga adalah determinan utama permintaan. Jadi yang pasti apabila permintaannya semakin banyak, maka biasanya harganya kan bisa dinaikkan gitu ya. Karena kalau permintaannya banyak berarti stoknya bisa terbatas gitu, maka harganya bisa lebih mahal gitu. Kemudian harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. Seperti tadi ya, jadi di bauran pemasaran itu harga merupakan satu-satunya unsur yang mendatangkan keuntungan atau pendapatan. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat ya. Jadi memang harga itu ya fleksibel, kalau misalkan sedang terjadi misalkan krisis gitu ya, harganya bisa dinaikkan. Atau ternyata para pesaingnya udah semakin ketat gitu, sudah semakin banyak kompetitor-kompetitor yang ada, maka harganya bisa diturunkan. Jadi memang harga itu sifatnya fleksibel gitu ya, bisa diubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi. Kemudian harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. Jadi tadi ya terkait dengan nilai atau terkait dengan suatu citra ya, image yang digambarkan. Kalau harganya tinggi biasanya akan merepresentasikan bahwa kualitasnya baik. Tapi kalau harganya murah ya biasanya konsumen juga kalau terlalu murah agak meragukan gitu, ini beneran atau enggak nih gitu. Harga merupakan masalah nomor 1 yang dihadapi para manajer. Jadi dalam menetapkan harga itu memang biasanya urusannya manajer ya. Jadi memang itu bukan hal yang mudah untuk menetapkan harga, dan ini menjadi masalah nomor 1 yang dihadapi oleh para manajer.
Nah, berikutnya ada peranan harga pasar. Jadi ada beberapa peranan dari harga ya. Harga itu bisa mempengaruhi apa saja sih? Yang pertama yaitu harga itu memiliki peranan bagi perekonomian. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi. Kemudian kalau bagi konsumen, dalam beberapa kasus harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas yang tinggi, terutama dalam kategori specialty product. Jadi kayak misal kita ingin periksa atau mengunjungi dokter spesialis gitu ya, pastikan harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kita ke dokter umum gitu kan, karena kalau spesialis kan dia lebih spesifik gitu menangani penyakit-penyakit tertentu. Kayak misal kita ada masalah dengan misalkan dengan gigi gitu ya, kalau periksa ke dokter umum aja ya harganya lebih murah, tapi kalau ke dokter gigi, spesialis gigi gitu ya, pasti harganya akan lebih mahal gitu. Kemudian bagi perusahaan dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Ya, itu adalah peranan harga bagi beberapa hal ya. Ada perekonomian, konsumen, dan perusahaan. Ya, berikutnya ada isu-isu sentral dalam menetapkan harga, atau ya biasanya ada kayak semacam apa sih masalahnya dalam penetapan harga. Yang pertama, jasa tidak menghasilkan transfer kepemilikan fisik ya. Jadi memang ketika menetapkan harga untuk jasa itu agak susah gitu, karena memang jasa itu tidak menghasilkan kepemilikan secara fisik. Dia kan hanya dapat dinikmati saja manfaatnya, tetapi tidak ada kepemilikannya gitu, sehingga ya orang-orang yang mungkin kurang paham terhadap pelayanan jasa, mereka kadang-kadang suka nggak terima kalau harganya mahal gitu ya, padahal memang ya disesuaikan dengan kualitasnya seperti itu. Kemudian masalah yang berikutnya atau isu yang kedua yaitu tentang variabilitas input dan output. Jadi unit konsumsi jasa tidak mudah diidentifikasi. Jadi kita susah juga untuk menetapkan harga karena orang-orang yang mengkonsumsi atau konsumen dari jasa yang menggunakan jasa itu juga berbeda-beda kan, jadi susah untuk diidentifikasi gitu, kebutuhannya apa beda-beda, jadi susah untuk ditetapkan harganya. Kemudian heterogenitas jasa membatasi pengetahuan konsumen tentang harga jasa. Jadi karena adanya pengetahuan yang dimiliki konsumen yang berbeda-beda gitu ya, maka susah juga untuk menetapkan harga jasa. Kemudian penyedia jasa tidak bersedia dan atau tidak mampu mengestimasi harga. Jadi otomatis kalau ini kaitannya dengan penyedia jasa kesehatan terutama ya, susah untuk mengestimasi atau memperkirakan harga untuk layanan kesehatan, karena kan biasanya harga itu kan akan keluar di akhir setelah sudah didiagnosis apa penyakitnya gitu kan, apa layanan yang dibutuhkan, bagaimana obatnya apa saja gitu, itu baru keluar di akhir gitu harganya. Kita tidak bisa memperkirakan harga di awal, tapi baru bisa di akhir seperti itu. Ini untuk jasa kesehatan biasanya memang susah ya untuk mengestimasi harga. Kemudian keinginan pelanggan individual sangat beraneka ragam. Jadi ya otomatis karena kebutuhan dan keinginannya macam-macam, harganya pun juga beraneka ragam juga, susah untuk ditetapkan. Kemudian banyak jasa yang sulit dievaluasi. Kemudian pentingnya faktor waktu, kemudian ketersediaan saluran distribusi elektronik dan fisik. Ya. Berikut ini ada strategi dan tujuan penetapan harga jasa.
Keputusan penetapan harga jasa merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang bersifat relatif terhadap tingkat harga pesaing. Keputusan harga memiliki peran strategis yang krusial dalam menunjang implementasi strategi pemasaran. Secara garis besar, strategi pemasaran bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu permintaan primer dan permintaan selektif. Ya, kita bahas ke permintaan primer ya. Permintaan primer itu bisa dibedakan menjadi strategi menarik pengguna baru atau bukan pengguna dan strategi menaikkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini. Ya, kalau strategi untuk menarik pengguna baru berarti upaya-upaya yang dilakukan sebuah perusahaan untuk meningkatkan minat atau meningkatkan kesediaan, kemampuan dari konsumen untuk membeli produk jasa atau untuk memilih kita gitu, memilih layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan jasa yang kita tawarkan gitu ya. Jadi untuk menarik orang-orang yang tadinya belum menjadi pengguna atau belum menjadi pelanggan menjadi mereka tuh mau untuk menggunakan layanan kita. Kemudian strategi berikutnya itu strategi menaikkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini, yaitu ini lebih ditingkatkan ya agar lebih banyak lagi konsumen yang mau gitu menggunakan. Kemudian ada beberapa strategi penetapan harga jasa, yaitu strategi yang pertama ada satisfaction based pricing, yaitu mengurangi persepsi pelanggan terhadap ketidakpastian yang karena karakteristik intangibilitas. Jadi untuk strategi ini itu kita bisa mengurangi ketidakpastian pada harga ya, harga jasa, karena memang harga kan sifatnya tidak dapat dilihat ya, tidak dapat dimiliki gitu. Dengan cara memberikan garansi terhadap jasa yang akan ditawarkan atau jaminan ya. Jadi kalau misalkan ternyata misalkan ternyata layanannya jelek gitu atau apa misalkan, maka uangnya akan kembali misalkan, seperti itu garansinya. Atau garansinya adalah benar-benar akan dilayani sampai sesuai gitu dengan keinginan atau kemauan konsumen. Kemudian benefit driven pricing memberikan nilai tambah pada pelanggan. Jadi diberikan hal-hal lain ya selain jasa pokok. Pada pertemuan lalu kan kita sudah membahas gitu apa saja sih nilai-nilai tambah yang bisa diberikan kepada pelanggan gitu. Kemudian flat rate pricing atau harga yang tetap ya. Jadi sebisa mungkin ya untuk mengurangi ketidakpastian ya, maka kita bisa memberikan harga yang tetap gitu ya pada pelanggan. Dikira-kira lah misalkan biasanya kalau layanan yang digunakan ini segini ya, harganya ditetapin aja segitu gitu. Kemudian strategi penetapan harga jasa yang kedua yaitu relationship pricing, di mana merupakan strategi untuk menarik atau mempertahankan dan meningkatkan relasi dengan para pelanggan. Strategi ini bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pelanggan ya. Jadi ini kaitannya dengan relasi dengan pelanggan, bagaimana agar pelanggan itu mau untuk tetap berelasi atau berhubungan atau mau menggunakan layanan yang ditawarkan gitu. Yang pertama dengan long term kontrak atau kontrak jangka panjang ya, di mana pemasar bisa menggunakan kontrak jangka panjang yang memberikan insentif harga dan non harga kepada pelanggan agar mereka bersedia mengikatkan diri pada relasi jangka panjang yang saling menguntungkan. Misalkan kalau pelanggan untuk jangka panjang ya, karena mereka adalah membership, maka misalkan diberikan potongan harga 5% gitu karena sudah menjadi pelanggan, seperti itu. Untuk agar mereka tetap mau gitu, tetap mau menggunakan layanan kita. Atau price
bundling, yaitu perusahaan menjual 2 atau lebih jasa dalam satu paket, di mana harga paket lebih murah daripada harga total masing-masing item jika dijual terpisah, seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga yaitu efisiensi pricing. Strategi ini adalah pemahaman pengelolaan dan penekanan biaya. Sebagian atau seluruh penghematan biaya akan diteruskan kepada para pelanggan dalam bentuk harga yang lebih murah. Agar dapat efektif, struktur biaya yang rendah harus sulit ditiru oleh pesaing, minimal dalam jangka pendek. Selain itu, penghematan biaya yang diteruskan kepada konsumen harus dapat meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap nilai produk. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi ada strategi penetapan harga jasa didasarkan pada persepsi pelanggan terhadap nilai ya. Jadi ketika akan menetapkan suatu harga, kita bisa menggunakan persepsinya pelanggan terhadap nilai. Yang pertama adalah nilai adalah harga murah. Persepsi di mana pelanggan menganggap bahwa nilai suatu produk itu adalah harga murah gitu ya. Mereka akan tertarik apabila harganya murah, yaitu dengan cara diskon, berarti bisa memberikan potongan harga gitu ya kepada para pelanggan. Atau odd pricing. Odd pricing itu misalnya kita sering lihat ya, ada harga 9.950 gitu ya, sengaja dibuat agar terlihat murah, padahal kalau dibulatkan ya nominalnya 10.000 gitu, misalkan seperti itu. Odd pricing itu seperti itu. Kemudian penetration pricing, yaitu penetapan harga murah agar mendorong percobaan bagi pelanggan yang lebih luas gitu. Jadi kalau penetration pricing itu lebih ke harganya murah agar mereka mau banyak orang-orang yang tertarik untuk mencoba gitu. Karena kan bagi mereka, bagi pelanggan, nilai suatu produk itu bagus apabila harganya murah gitu. Kemudian persepsi yang kedua bahwa nilai adalah segala sesuatu yang saya inginkan dari sebuah jasa. Jadi kalau yang tadi itu mereka orientasinya adalah harga murah, kalau yang ini orientasinya lebih ke kebutuhan mereka atau keinginan mereka. Berarti strateginya menggunakan prestige pricing, di mana prestige itu penetapan harga yang mahal disesuaikan dengan prestisiusnya, disesuaikan dengan citranya, disesuaikan dengan image dan kualitasnya gitu ya. Kemudian skimming pricing itu penetapan harga yang awalnya mahal gitu ya, kemudian yang pastinya sih diiringi dengan ya kualitas yang baik juga gitu ya. Dan nantinya kalau misalkan sudah banyak pesaing kan biasanya harganya bisa diturunkan lagi. Kemudian persepsi yang ketiga bahwa nilai adalah kualitas yang saya dapatkan dari harga yang saya bayarkan. Jadi kalau ini lebih ke kualitasnya. Kalau yang tadi itu lebih ke yang diinginkan ya. Jadi belum tentu kualitasnya bagus, tapi ya lebih ke keinginannya si pelanggan, makanya ada prestis gitu kan, sesuai dengan citra yang tergambar. Nah kalau ini lebih ke kualitasnya, makanya ada value pricing, yaitu penetapan harga yang disesuaikan dengan ya value-nya atau nilainya gitu ya, agar lebih disesuaikan dengan ya mereka tuh pengennya paket yang seperti apa gitu, kualitas yang seperti apa. Kemudian market segmentation pricing, yaitu menetapkan harga yang berbeda-beda bagi berbagai segmen pelanggan atas dasar perbedaan persepsi terhadap kualitas jasa. Kemudian persepsi yang terakhir yaitu nilai adalah semua yang saya dapatkan dari semua yang saya berikan. Jadi mereka menganggap bahwa ya harga yang pas adalah kalau saya dapetin seperti ini ya saya harus ngeluarinnya seperti itu gitu. Yang pertama ada price farming, mengorganisasikan informasi harga bagi pelanggan dalam rangka memberikan harga referensi yang akurat atas jasa perusahaan. Jadi pemasar memberi harga pembanding yang relevan dengan jasa lain
yang familiar. Jadi kalau price farming itu kita bisa membandingkan kepada konsumen kepada harga-harga kompetitor yang lain gitu. Jadi kita memperlihatkan kepada konsumen kalau di tempat ini harganya sekian, di tempat ini harganya sekian, kalau tempat kita harganya sekian gitu ya. Jadi disesuaikan gitu, dibandingkan. Kemudian complementary pricing, menetapkan harga untuk produk jasa yang saling terkait atau komplementer. Jadi kayak misal kalau di layanan kesehatan berarti ada harga konsultasi dokter, kemudian ada obatnya sendiri gitu ya. Jadi harganya kan biasanya beda-beda ya, konsultasi sendiri, obat sendiri, seperti itu. Jadi kan ya disesuaikan dengan apa yang diberikan kan, makanya mereka membayar sesuai dengan yang diberikan. Kalau konsultasinya mereka mau konsultasi, berarti ya bayar konsultasi aja. Kalau konsultasi sama obat berarti bayar dua-duanya, atau nggak konsultasi cuma tebus obat doang di apotek, ya berarti bayar hanya obat saja, seperti itu. Kemudian result based pricing, menetapkan harga berdasarkan hasil jasanya. Jadi disesuaikan dengan bagaimana hasilnya atau manfaat yang didapatkan. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang penetapan harga jasa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.